Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan video pembelajaran untuk mata kuliah ekonometrika. Video kali ini akan membahas tentang model regresi dengan respon kualitatif. Selamat menyaksikan. Adapun anggota dari kelompok 5 yaitu 1. Filsa Kistina dengan NIM 12402193013. Kemudian yang kedua ada Vimala Damayanti dengan NIM 12402193014. Kemudian yang ketiga ada Sela Oktaviana Nur Aisyah dengan NIM 12402193017. Keempat ada Indi Elsa Insira dengan NIM 12402193022. Yang kelima ada Vera Yulianawati dengan NIM 12402193025. Kemudian yang keenam ada Inka Srinindria Febriani dengan NIM 12402193030. Kemudian yang terakhir ada Venita Rahmayuniar NIM 12402193034. Yang pertama ada model probabilitas linier. Berikut ini disajikan data mengenai kepemilikan rumah atau Y dan pendapatan keluarga per bulan atau X dalam juta rupiah. Analisislah model probabilitas linearnya. Di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai penyelesaian contoh kasus tentang model probabilitas linear atau LPM yang ada di PPT. Di sini saya sudah menyiapkan file Excel di mana ada variabel Y yaitu kepemilikan rumah dan juga variabel X pendapatan keluarga. Sebelumnya, karena saya sudah menyiapkan file, kita tinggal mengimportnya ke Fuse. Yang pertama langkahnya buka Fuse, kemudian klik File, klik Open, lalu forward data as work file. Lalu kemudian cari data yang akan diimport ke Fuse. Klik Next sampai finish. Selanjutnya, kita akan menguji model probabilitas linear atau LPM dengan klik Quick, lalu estimate equation dengan memasukkan variabelnya yaitu Y, C, X. Kemudian klik OK. Akan muncul output seperti ini. Nah, berdasarkan output tersebut didapatkan model regresi Y sama dengan 0,085 ditambah 0,184X yang mana nilai beta 1 yaitu min 0,085. Artinya, probabilitas sebuah keluarga untuk memiliki rumah dengan pendapatan 0 rupiah adalah sebesar min 0,085. Nilai probabilitas tidak pernah negatif, sehingga diasumsikan bahwa nilai probabilitas menjadi 0 atau berarti tidak memiliki rumah. Nilai prob atau F statistiknya ini sebesar 0,000472 yang berarti model ini cocok digunakan. Namun perlu diwaspadai bahwa nilai R² itu rendah sebesar 0,226854. Hal ini berarti kesesuaian model tidak baik dan ada indikasi terjadi heteroskedastisitas. Untuk mengetahui adanya indikasi terjadinya heteroskedastisitas,
perlu diperkuat dengan melakukan uji Glaser. Nah, untuk melakukan uji Glaser bisa dengan cara klik View, lalu Residual Diagnostic, kemudian Heteroskedasticity Test. Nah, pada tes tipe pilih Glaser, kemudian klik OK. Akan didapati output uji Glaser seperti ini, di mana variabel X atau pendapatan keluarga ini sebesar 0,0052, yakni kurang dari alfa 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat gejala heteroskedastisitas. Terima kasih. Selanjutnya ada model logit untuk data berkelompok. Berikut ini disajikan data mengenai XI, yaitu penghasilan per bulan dalam juta rupiah. Kemudian N besar I, yaitu banyaknya responden, dan N kecil I ialah banyaknya responden yang memiliki rumah. Analisislah model logit dari data tersebut. Selanjutnya, kita akan beralih pada model yang kedua, yaitu model logit untuk data berkelompok. Sebelum kita melakukan analisis FViews, kita input datanya terlebih dahulu pada Excel, seperti pada tampilan berikut ini. Kemudian kita analisis pada aplikasi FViews, kita buka aplikasinya, kemudian kita klik File, lalu klik Open, kemudian klik Foreign Data as Work File. Kita pilih data yang sudah kita input pada Excel tadi. Kemudian kita klik Open, klik Next, 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 Finish, lalu No. Maka akan muncul tampilan work file seperti pada gambar berikut ini. Kemudian kita lanjutkan pada analisis regresi dengan klik Quick, lalu kita pilih Estimate Equation. Dalam melakukan analisis regresi ini, yang kita analisis adalah dua data terakhir yang ada pada Excel yang sudah kita tabulasi tadi, yaitu LI dan WI. Lalu kita ketikkan di sini LI VWI spasi C spasi WI XI VWI, lalu kita klik OK. Maka akan muncul tampilan analisis regresi pada gambar berikut ini. Dari gambar berikut terlihat bahwa interpretasi hasil regresi adalah nilai koefisien WI XI VWI menunjukkan bahwa kenaikan gaji sebesar 1 juta akan meningkatkan kemungkinan memiliki rumah sebesar 12,5%. Akan tetapi pada analisis regresi ini masih mengindikasikan adanya heteroskedastisitas karena nilai probabilitasnya kurang dari 0,05. Untuk itu kita akan melakukan uji Glaser untuk mengatasinya. Kemudian kita klik View, kita pilih Residual Diagnostic, lalu kita klik Heteroskedasticity Test, kita pilih Glaser, lalu kita klik OK. Maka akan muncul tampilan seperti berikut ini. Nah, setelah kita lakukan perbaikan, nilai probabilitasnya sudah lebih dari 0,05. Sehingga data ini bebas dari adanya heteroskedastisitas. Lalu ada model logit untuk data individual.
Berikut ini disajikan data mengenai kepemilikan rumah atau Y dan pendapatan keluarga per bulan atau X dalam juta rupiah. Analisislah model logit dari data tersebut. Selanjutnya, kita masuk ke contoh model logit untuk data individual. Di sini saya sudah memiliki input data pada Excel, nanti kita tinggal menginputnya pada Fuse. Caranya, buka Fuse, kemudian klik File, Open, klik Forage Data as Work File, lalu cari data yang akan diinput. Kemudian klik Next sebanyak 3 kali, lalu klik Finish dan No. Selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini, lalu kita uji dengan klik Quick Estimate Equation, lalu isikan Y, C, X pada Equation Estimation. Pada Estimation Setting Method, pilih Binary Choice, Logit, Probit, Extreme Value. Kemudian, pada Binary Estimation Method, pilih Logit. Lalu klik OK, dan akan muncul tampilan output seperti pada gambar tersebut. Berdasarkan output pada gambar, itu diketahui bahwa nilai C ini min 4,043619, lalu nilai X 1,215435, yang mana model persamaan ini dapat digunakan untuk prediksi. Selanjutnya, uji kesesuaian model atau goodness of fit test pada model logit menggunakan uji Hosmer-Lemaitre. Caranya adalah dengan klik View, kemudian klik Goodness of Fit Test Hosmer-Lemaitre, kemudian klik OK pada Goodness of Fit Test. Nah, akan muncul tampilan output seperti pada gambar. Berdasarkan uji Hosmer-Lemaitre, didapatkan nilai probabilitas pada HL statistik sebesar 0,3951, yang mana lebih besar dari A. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model sudah sesuai atau signifikan. Yang keempat, ada model probit untuk data berkelompok. Berikut ini disajikan data hipotesis pendapatan keluarga terhadap kepemilikan rumah. Analisislah model probit dari data tersebut. Selanjutnya, kita akan melakukan uji pada model probit untuk data berkelompok. Seperti biasa, sebelum kita melakukan atau masuk pada Fuse, kita masukkan data terlebih dahulu pada Excel seperti ini. Kemudian kita buka Fuse, kemudian klik File, Open, Forage Data as Work File, dan pilih data Excel yang telah disimpan tadi. Klik Open. Next. Klik Finish dan No. Nah, maka akan muncul work file seperti ini. Selanjutnya, kita akan melakukan analisis regresi terhadap variabel dependent II. Kita klik Quick Estimate Equation, kita masukkan variabel dependentnya II, C, kemudian XI. Kita klik OK. Nah, akan muncul output seperti ini. Dapat dilihat bahwa konstantannya ini bernilai negatif ya teman-teman. Untuk nilai konstanta tersendiri itu sebesar negatif 1,406
467. Kemudian kita akan melakukan uji regresi lagi terhadap variabel II5. Seperti yang tadi, klik quick, estimate equation, kita masukkan variabel dependent II5, spasi C, spasi XI. Kemudian kita klik OK. Kita delete dulu yes. Kemudian akan muncul output. Nah, untuk outputnya yang ini bernilai positif sebesar 3,593,533. Berdasarkan output pada gambar tersebut, hasil persamaan regresi antara XI dengan II dan XI dengan II5 hampir sama. Perbedaannya hanya terletak pada nilai konstanta atau C. Nilai konstanta bernilai negatif untuk hasil regresi dengan variabel dependent II dan bernilai positif untuk hasil regresi dengan variabel dependent II5. Hasil regresi dengan variabel dependent II5 dianggap lebih baik karena sesuai dengan teori ekonomi, bahwa semakin besar pendapatan sebuah keluarga, maka akan semakin besar pula probabilitas untuk memiliki rumah. Yang terakhir ada model Probit untuk data individual. Berikut ini disajikan data yang menunjukkan IPK, yaitu indeks prestasi kumulatif, jam, yaitu lama belajar rata-rata dalam sebulan, kemudian rumah, yaitu nilai 1 jika tinggal di rumah sendiri, dan nilai 0 jika tidak tinggal di rumah sendiri. Dan lulus, yaitu nilai 1 jika lulus tepat waktu, dan nilai 0 jika tidak lulus tepat waktu. Analisislah model Probit dari data tersebut. Untuk materi selanjutnya, yaitu contoh model Probit untuk data individual, yang mana kami sudah menyiapkan datanya dalam bentuk Excel, yaitu menunjukkan IPK atau indeks prestasi kumulatif, jam, yakni lama belajar rata-rata dalam sebulan, rumah, untuk nilai 1 jika tinggal di rumah sendiri, dan nilai 0 jika tidak tinggal di rumah sendiri. Dan lulus, yaitu nilai 1 jika lulus tepat waktu, nilai 0 jika tidak lulus tepat waktu. Nah, data tersebut disesuaikan dari tabel yang dibuat oleh Septor dan Mazeo pada tahun 1980. Selanjutnya, kita masukkan datanya ke Fuse dengan klik File, Open, Forward Data as Workfile, lalu cari data yang akan kita uji. Kemudian, klik Next sebanyak 3 kali, lalu klik Finish dan No. Selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini. Lalu kita uji dengan klik Quick, klik Estimate Equation, lalu masukkan persamaan lulus, C, IPK, jam, rumah pada Equation Specification. Pilih binary choice, logit, probit, extreme value pada metode yang terdapat pada estimation setting. Kemudian pilih probit pada binary estimation method. Kemudian klik OK. Nah, akan muncul tampilan output seperti pada gambar. Untuk menginterpretasikan hasil analisis Probit, harus digunakan tabel Z. Misalkan, akan diestimasi besarnya kemungkinan seorang mahasiswa lulus tepat waktu jika mahasiswa tersebut memiliki IPK 3,5, mahasiswa tersebut tinggal di rumah sendiri, dan porsi belajar setiap bulan adalah selama 32 jam. Berdasarkan output hasil analisis Probit pada gambar, yaitu kemungkinan
dapat dihitung sebagai berikut, yaitu nilai probit sama dengan min 7,301 ditambah 1,587 dikali besarnya IPK mahasiswa yaitu 3,5 ditambah 0,053 dikali jam atau lama belajar mahasiswa tersebut selama sebulan yaitu 32 jam, lalu ditambah 1,342 dikali 1 karena mahasiswa tersebut tinggal di rumah sendiri, akan menghasilkan data yaitu 1,292 atau 1,29. Nah, angka 1,29 ini selanjutnya digunakan untuk mencari nilai peluang menggunakan tabel normal standar atau tabel Z. Berdasarkan tabel Z, didapatkan nilai 0,9013 yang selanjutnya akan dikurangkan oleh angka 1 sehingga 1 dikurangi 0,9013 sama dengan 0,0987. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kemungkinan mahasiswa tersebut lulus tepat waktu adalah sebesar 0,0987 atau sekitar 9,8%. Terima kasih. Demikian video pembelajaran yang dapat kami sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.